Ratu Biang Agung calon narang, penganut ilmu hitam, bla bla dan lain sebagainya. Kita memfitnah. Benar apa enggak? Kita tidak hidup di zaman itu. Terima kasih. Di masyarakat kita itu kan sering sekali ada salah pengertian tentang calon narang. Selalu calon narang itu negatif. Kesalahan ini karena kita terkekang oleh kalimat ajuwiru, dimana kapan mestinya itu ajuwiru, kapan itu ajuwiru. Dan di era tahun 2000-an ini kita mulai terbuka. Kita mulai mengetahui kayak tadi itu kita bahwa calon narang itu adalah bara api, calon doa abu kan begitu. Nah, hal ini akan sulit sekali diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat kita sudah direcoki bahwa calon narang itu adalah sosok yang jelek. Di sini kalau kita hanya orang yang sefrekuensi dengan kita yang bisa mengerti, nah di luar itu sulit sekali akan diterima juga. Di sini kalau yang lihat juga masih berbicara bahwa ya, tapi kalau kita tanya dia dan kita berikan penjelasan seperti ini, sulit sekali dia menerima karena kita lebih mudah daripada dia. Itu yang terjadi. Begini, Guru. Paradigma di masyarakat kita kan sudah sebenarnya beratus-ratus tahun. Kita selalu diinjeksikan di kepala kita adalah tentang hal-hal negatif. Ya. Jangankan masalah calon narang. Maksud orang tua-tua kita dulu itu bagus. Contoh misalnya, jangan sandikala itu keluar ke pohon itu ada penunggunya, ada hantunya, ada demitnya, itu bagus. Cuma tidak dijabarkan. Mungkin saja kalau maghrib-maghrib kita keluar, karena antara wajah kita dan wajah teman kita kan sarung namanya. Ya, itu sebenarnya. Tapi kita itu sudah diinjeksikan ketakutan. Ditanamkan dalam pikiran kita, dalam otak kita, bahkan sampai ke otak bawah sadar, bahwa paradigma tentang calon narang, paradigma tentang leak dan lain sebagainya itu pasti negatif. Ya, iya. Pasti negatif. Tetapi inilah masyarakat. Dia sebenarnya mendistorsi pendapat itu dengan mengatakan negatif, tetapi sesungguhnya, istilahnya sesungguhnya mereka itu sebenarnya kepingin tahu. Tapi dia tidak tahu. Nah, itu. Dia kepingin tahu. Tapi sesungguhnya lagi sekali yaitu pendapat masyarakat biasa. Dia anggap seperti itu. Kalau mau kita lalui itu, maka kita tidak akan bisa bicara itu. Maka kesimpulannya adalah dalam tantra, maka sebelum kita mengalaminya, maka kita tidak akan tahu suatu kebenaran. Kita tidak akan tahu suatu kebenaran sebelum kita mengalami. Dan itu kan calon narang itu sebenarnya itu baik, istilahnya sebuah filsafat kan, karena itu sebuah pengetahuan. Mungkin dalam hal ini diplesetkan, mungkin dia belajar calon narang itu mungkin dia akan belajar leak, mungkin maksudnya itu liak, bukan leak itu mungkin maksudnya, mungkin dari dulu tuh udah diplesetkan kata-katanya itu. Nah, bagaimana cara meluruskan itu? Jadi untuk sekarang sudah banyak sekali yang meluruskan.
bukan berarti kita saja di sini, enggak. Sudah banyak sekali. Ada salah satu juga tokoh, ada juga penglingsir, komunitas. bahkan ada komunitas-komunitas lain juga yang sealiran, jadi meluruskan semua. Maka tetapi tidak akan istilahnya langsung bisa, enggak. Pasti pelan-pelan ini akan bisa dipahami. Contohnya kalau dulu orang itu sembahyang itu sewaktu-waktu. Sekarang kan sudah mulai istilah setiap hari. Nah, kemudian dulu nggak tahu yang namanya upacara warak keruron itu nggak tahu. Mungkin sudah banyak. Sekarang sudah banyak. Begitu, jadi pelan-pelan. Karena perubahan itu dinamis sifatnya. Niki pasti akan mengarah ke sana. Tetapi kita juga jangan terlalu berharap banyak dengan perubahan ini, karena itu adalah menyangkut adalah paradigma yang ditanamkan chipnya bertahun-tahun dan berabad-abad di setiap pikiran manusia. Nah, dia juga tidak berharap dengan begini orangnya berubah pikiran, enggak. Silakan, bahkan dia itu senang kalau lihat apa dan lain sebagainya nikah selalu dikonotasikan negatif, karena pro dan kontra itu harus ada. Dan itu bagus sekali untuk kita membangun sebenarnya apa wawasan yang lain. Dan makanya semasih ucapan kata-kata lea, pengiwa itu jelek bahkan dan lain sebagainya, itu sesungguhnya adalah semakin bagus, karena semakin disebut, semakin banyak disebut, semakin banyak yang diingatkan, termasuk kita sendiri. Ya, dan itu bagusnya. Jadi silakan, itu memang susah sekali kita, karena tidak semua kita akan bilang bahwa timur itu adalah uripnya 5. Ada juga orang lain yang bilang enggak, tapi kita nggak boleh memaksakan juga, karena sesungguhnya dia belum tahu riwayatnya, kok urip itu bisa 5 dan lain sebagainya. Nah, begitu. Terus kita bikin segahan, misalnya harus begini, harus begini. Ada orang yang enggak gitu, putih aja cukup warnanya semua, nggak usah berisi warna dan lain sebagainya. Itu juga benar. Nah, gitu. Maka sudut pandang itu berbeda, tetapi kita itu sangat bijak kalau menjawab semua itu, kemudian melihat, memperhatikan perkembangan itu hanya dengan tersenyum. Nah, gitu. Bukankah spiritual itu untuk diri sendiri? Tidak boleh memaksakan pada orang lain. Bukankah pencapaian yang sejati itu adalah suatu kelepasan? Bukan kita mencari surga atau neraka. Kita mencari surga neraka ya sudah di dunia ini. Kalau kita dapat rezeki dengan cara baik ya surga. Ya kalau kita bermasalah saja hidup kita ya neraka. Sudah kita nikmati di sini. Yang kita cari adalah moksha, suka tanpa wali. Nah, itu yang kita cari. Pak Nako, saya setuju sih dengan Pak Nako. Bahkan kalau saya mikir ini Calo Narang ini, kisah ini adalah suatu fitnah, ya enggak? Fitnah bukan terhadap Calo Narang itu sendiri. Tadi kan guru sudah menjelaskan ini adalah fitnah. Tapi menurut saya ini mungkin saya salah. Terhadap Ibu Betari Durga pun akan fitnah kan itu. Dianggapnya di ceritanya itu kan Betari Durga tuh mengamini, memberikan kekuatan kepada Calo Narang untuk merusak, destroy kan begitu. Pada kita ketahui semua Ibu Betari kan tidak melulu ya ada kekuatan negatif, ada juga kekuatan positifnya. Mungkin kan dulu, mungkin mohon penjelasan lagi. Ya mungkin seperti nikah. Ya sekarang ambilkan contoh nyata. Mungkin teman-teman semua mungkin sudah tahu.
di Tugon Karang itu ada yang mengatakan boleh nunas tirta, boleh sembahyang. Di satu sisi tidak memperbolehkan tirta di sana, bahkan sembahyang. Ada itu yang bicara ini kan bukan orang main-main, pinter ya, luar biasa internet. Nah, tetapi dia tidak setuju. Itu pendapat pribadi. Kenapa saya tidak setuju? Begitu tetangga dia punya anak kecil, ngeling nih anak terus ditunasan di Tugon Karang kita, Dugong. habis itu kita dikasih minum, langsung hilang nangisnya, segar langsung tidur nyenyak. Maka sesungguhnya adalah tidak ada kata yang tidak boleh. Misalnya kita sembahyang di batu besar, misalnya di pinggir bypass tuh sebelah kiri ada batu besar, sana kita meditasi sembahyang. Tidak ada istilah yang memperbolehkan dan yang tidak boleh. Ini adalah sesuai dengan keyakinan. Nah, nih, sama dengan itu. Kan? Nah, janganlah seperti itu. Biarkan. Makanya dia kalau melihat orang itu sembahyang di pinggir jalan misalnya, ada tugu sembahyang. Ngapain sih sembahyang? Ngapain orang itu minta sembahyang, minta jelas, minta keselamatan, yang berikan. Jadi tidak ada istilah pembatasan. Nah, seperti ini. Lebih baik begitu. Supaya tidak ribut masalah kita. Mas Tendi mungkin Ya. ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tadi kan tidak pertanyaan, rata-rata pernyataan. Mas Tendi punya pernyataan. Tidak ada saudara. Oke, Jigunu. Sedikit udah. Tiga. Ya, guru-guru yang tadi. Nah, tadi hakikat lahirnya calon narang dan Pubrada itu kan kembar encing. Kalau kita umpamakan itu, kalau Tanteng Rat itu Pubrada sebagai maskulin, Tanteng Mas calon narang sebagai feminin. Pasti dua ini adalah sifat yang maha kuasa gitu. Jadi kalau dia bersatu kan ada Nareswari. Nah, apa hubungannya keduanya ini dengan sumber api atau sumber tenaga yang ada di Nabi ini? Di manakah letaknya itu? Karena dia tuh lahir bersama, pasti letaknya sama. Lahir dia yang sama, turunnya sama, letaknya sama. Nah, ada wau guru nikang empu baradah ini bara Ya. pasti api Ya. dan ke di Ada. hati, tapi di satu sisi dia menyimpulkan bara ada nih ke di bawah, bara nih ke api. Ini ke apa, adakah kesamaannya? Kalau dia menyimpulkan bara ada itu api yang ada di bawah, ini jelas nih karena dia bersama lahirnya sama kalau narang, pasti tempatnya di Nabi. Kalau nanti guru tadi bilang di hati, ada juga ada mingsor, namun gentan itu baru di bawah, naik lagi api itu sebagai api ilmu pengetahuan atau bara bedur, naik lagi dia karena sudah di atas, bukan bara ada lagi di bawah lagi, naik lagi di bara bedur sebagai sumber pengetahuan. Setelah itu naik lagi dari ilmu pengetahuan, naik lagi dia menjadi sumber daripada sumber yang menciptakan api itu sendiri, yaitu yang maha kuasa sendiri ya. Nah, bagaimana dia hubungan 1, 2 dan 3 ini sehingga ya dari bawah ini menjadi ke atas kita tumbuh ini. Bagaimana cara kita melatih ini biar cepat seperti jalan tol kemarin guru yang jelaskan kemarin. Nah, adakah hubungannya dengan ongkar geni yang diterangkan kemarin dengan sekarang? Yang tiang lihat segala sastra
atau sastra jenderal yang diajarkan dulu yang sudah dengan praktek keagamaan kita di Hindu itu semua sudah dijabarkan lewat Banten itu. Walaupun secara orang biasa tidak akan mengerti tentang filsafat Banten, padahal sesungguhnya itu adalah sastra ini sendiri sudah dijabarkan. Nah, yang pertanyaan dia yang tadi bagaimana caranya dari bawah naik ke tengah, naik ke atas biar cepat udah sampai gitu. Nah itu ya. Silakan Itu guru jawab. pertanyaan. Lahirnya Calon Narang itu dengan Barada memang bersamaan. Tempatnya pun sama sesungguhnya. Maka ada satu titik di sana. Di sana titik itu dihubungkan dengan nadi namanya, yang disebut dengan tri nadi. Sumbernya satu, yaitu Sangyang Sakan Paran. Kan begitu, dari segala sumber penciptaan apapun itu titiknya satu. Tetapi di sini ada terbagi. Jadi ada nadi Idar dan nadi Pinggala. Inilah yang mengantarkan api itu naik melalui nah kita sudah proses praktek nih pada prakteknya. Nah yang tadi yang jelaskan kenapa dari bawah Calon Narang terus naik ke hati Nike adalah proses menjadikannya atau sudah terjadi. Nah bagaimana kita menjadikan itu? Ya tetap istilahnya harus dari bawah, dari tri nadi. Nah gitu. Maka di sana terjadi istilahnya saling menekan. Jadi kalau ini naik, idanya naik, maka pinggalannya turun. Maka apinya naik. Kalau niki naik, niki yang turun. Nah bergantian niki antara ida dan pinggalan. Sehingga api itu tetap menyala. Nah cara melatihnya bagaimana? Sekarang biar cepat. Cara melatihnya adalah satu dengan cara meditasi. Yang kedua adalah melalui penekanan napas, penarikan napas, kemudian penyimpanan dan penekanan, serta mengkonsentrasikan ke tulang ekor dan tulang belakang. Nah, seperti ini Kak. Jadi apakah ada hubungannya dengan ongkara geni? Ada. Kenapa saya bawa ke ongkara geni? Ini agar lebih mempercepat kita bermain di aksara ongkara sumber dari segala sumber. Sama sebenarnya. Caranya sama. Tarik nafas dari hidung. Nah, gitu. Terus ada juga yang mengatakan tarik nafas hidung kiri terlebih dahulu. Terus simpan keluar dari hidung kanan. Tarik lagi. Nah, kita. Sekarang yang mana kira-kira di antara proses nikah yang bisa direspon oleh tubuh? Ingat bahwa api itu akan bisa naik ke hati dan lain sebagainya. Nikah adalah tergantung bagaimana respon tubuh sendiri. Satu dengan yang lain tidak akan sama hasilnya. Itu sesuai dengan hasil responnya. Nah, kita gitu. Nah, nanti mari kita nanti kapan-kapan dilatih lagi. Baik itu adalah pernapasannya, baik itu meditasi ongkara geninya dan lain sebagainya untuk mempercepat. Nah, begitu api ini menyatu, ya inilah yang disebut dengan Borobudur. Boro atau bara, Boro itu adalah bara, Badur, gitu. Maka Borobudur adalah sudah pencapaian tertinggi. Api pengetahuan, api suci pengetahuan yang sudah di atas. Setelah di atas, baru terakhir adalah Nabi Lestari. Param Brahma yang disebut istilahnya dengan Parambanan. Artinya jalan menuju kelepasan disebut Prambanan atau Parama Brahman.
atau param Brahman. Nah, seperti itu. Makanya diwujudkan dengan simbol-simbol itu. Candi-candi yang ada di Ya ada di sana. Guru Gede pernah menyebut tuh Candi Pawon. Pawon. Kembali. Itu adalah Api. menghidupkan api. Calon Narang. Ya, nah. Setelah Candi Pawon ada Candi Mendut. hidup. Itu adalah perwujudan hasil daripada Hasil dari olah pawon. ini. Ya, hasil dari pawon dia sejahtera, amerta. Maka ada disebut amerta Kundalini. Ada Candi Mendut, setelah itu ada Candi Borobudur. Itu pengetahuan tertinggi tentang budi. Ya, gitu. Setelah pengetahuan tertinggi, baru disebut kelepasan yang disebut dengan Brahma. Nah itu simbol sebenarnya. Itu. Jangan selalu dikaitkan dengan Loro Jonglang. Yang cantik. Niku. Nah, seperti itu. Nah inilah yang disebut filsafat kan. Nah untuk melatihnya juga lagi sekali yang tekankan, maka poinnya untuk menaikkan api itu ada pada teknik pembangkitan yang sudah kita pelajari. Ang geni berarti melingere nabi. Asal menyebut nabi jangan mengatakan itu pusat, itu mindsetnya harus dirubah. Nabi itu berarti di bawah. Geni akase. Temukan. Maka direkam begini, pada saat menahan dan menekan anus dikunci ini, itulah konsentrasinya itu ke tulang belah. Menaikkan api dari tulang belakang ke Ya, itu fungsi. Itu saja caranya. Nggak ada cara yang lain. Dan tegak lurus itu. Ya harus tegak lurus. Terus apakah ada cara yang lain? Misalnya inisiasi. Nih ada 50 orang inisiasi dihidupkan. Bagi tiang sendiri secara pribadi itu adalah pembohongan. Karena Kundalini nikah atau geni dengan sarira baik calon narang pubrada dan lain sebagainya tidak bisa dibangkitkan oleh orang lain, terkecuali adalah melalui pengetahuannya sendiri. Dan nanti kita akan nanti kembali. Ya, karena kita memang sudah agak lama nih tidak jeda. latihannya jedanya Sudah latihan memang keluar 8 bulan, 9 bulan. Oke, Guru, selain tadi kan untuk meningkatkan mempercepat nyalanya geni kan Guru Gede tadi tanyakan sering latihan. Apakah ada faktor makanan atau bahkan pewintenan yang mempengaruhi ini juga Guru untuk meningkatkan? Begini, antara makanan dan pewintenan itu yang mengatur makanan. Dengan cara kita mewinten jelas ada beberapa hal-hal yang harus bisa kita kendalikan atau taat. Terutama adalah masalah makan. Maka dilarang, di sana ada larangan, pasti ada. Inilah hukum. Ada larangan. Berarti kalau ada larangan, ada pelanggaran. Maka kalau orang itu doyan makan lele, makan belut atau lindung, kemudian cumi yang berlendir-berlendir itu, apalagi penyu, maka tidak akan bisa bangkit energi mati. Dan itu jelas dinyatakan seperti itu. Maka seyogianya dihindarilah makanan-makanan. Seyogianya. Nah kalau pas kita tidak tahu ya gimana. Guru terima kasih sekali. Ini pemahamannya artinya kan selama ini kita selalu menganggap calon narang itu adalah sosok. Nah sosok ini tidak pernah mati. Bahkan seperti kalau ada calon narang itu seperti mengintimidasi kan gitu. Artinya calon narang itu selalu dikaitkan dengan hal yang negatif. Betul. Nah, nanti ada jangan dulu dipandang dari sudut lain bahwa calon narang itu adalah suatu keilmuan yang patut kita pelajari untuk meningkatkan api di dalam tubuh kita. Nih, mudah-mudahan nanti ada sesi latihan mungkin Guru ya
lain waktu kita latihan untuk betul. memang pembangkitan dari api yang ada di dalam tubuh kita, apakah api kundalini, apakah api ongkaro geni, bahkan api dari calon narang ini, sehingga tubuh kita bisa mempunyai energi yang kita pakai paling tidak untuk kehidupan sehari-hari kita. Kenten gurunya, kenten Ya, banget jadi kesimpulan dari ya. seperti Dika, ya nanti suatu saat pasti kita akan berlatih lah. Tetapi kalau bisa ya habis tanggal 27 Bulan depan. yang juga niki ada tambahan sebagai wawasan pengetahuan sosial secara sosiologi, itu adalah dipentingkan sekali mengenai kajian akademis. Nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Gede Kamajaya. Nah, silakan. Jadi diskusi ini menarik karena begini. Jadi ada satu narasi yang sudah mapan, kemudian diterima sebagai satu standar, dan kalau dalam penjelasan teoretiknya ada satu yang menarik, itu disebut dengan dekonstruksi. Jadi dekonstruksi itu mencoba membedah sesuatu yang mapan, karena selalu ada kecurigaan di dekonstruksi itu. Misalnya kalau ada sesuatu yang mapan, narasi atau pengetahuan, itu selalu coba diajukan pertanyaan, jangan-jangan ada kepentingan lain di balik narasi mapan itu. Ini yang coba dibongkar gitu sebetulnya di dalam teori namanya dekonstruksi. Jadi malam ini sebetulnya kita coba yang saya tangkap dari diskusi ini adalah mencoba mendekonstruksi makna yang sudah mapan itu dengan memberikan narasi baru untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Jadi yang menarik di dekonstruksi itu adalah tidak ada kebenaran yang final, yang mutlak ya. Yang mutlak nggak ada. Jadi kalau yang ini sudah mapan, di dekonstruksi muncul pemaknaan baru. Kelak ini ketika mapan harus didekonstruksi lagi. Jadi bahasanya harus. Karena selalu pengetahuan itu, kalau kita pelajari ada arkeologi pengetahuan namanya, selalu memuat kepentingan yang lain gitu. Nah, di balik narasi yang mapan inilah yang coba kita terus gali, jangan-jangan ada kepentingan lain sehingga muncul narasi seperti itu. Nah, dalam pembacaan saya sebetulnya sudah menyelesaikan tulisan ini, artikel, mudah-mudahan bisa segera saya terbitkan, nanti linknya mungkin kita bisa cantumkan di YouTube gitu, biar bisa kita baca bersama gitu ya, untuk kita diskusikan lebih lanjut. Nah, yang menarik sebetulnya begini menurut pembacaan saya, teks soal Airlangga ini atau naskah soal calon narang ini kan muncul di era Kahuripan sebetulnya, kerajaan Kahuripan yang rajanya adalah Airlangga sebagai pewaris dari Mataram kuno atau Dharma Wangsa Teguh lah, begitu kira-kira. Nah, ketika Mataram kuno ini runtuh atau pralaya Mataram kuno karena diserang oleh Raja Warawiri tahun 1041 mungkin kira-kira, sekitar abad ke-9, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Airlangga, kemudian mendirikan Kahuripan, teks soal calon narang ini muncul. Nah, ketika sebagai seorang raja baru di tengah situasi politik yang masih tidak stabil karena pemberontakan dari dalam, pendukungnya sudah kocar-kacir, itu kenapa kemudian Airlangga harus melarikan diri ke tengah hutan, kemudian menimba banyak ilmu kepemimpinan di dalam sekolah-sekolah keagamaan dulu di hutan-hutan itu. Airlangga itu menghabiskan hampir semua pemerintahannya itu dengan berperang selama 18 tahun. Dan dari mana kita bisa tahu itu? Itu ada prasasti Pucangan tercatat di situ ya. Jadi prasasti Pucangan itu berangkat tahun sekitar mungkin 1041, 1037 mungkin ya. Pertengahan menuju 1100 gitu. Nah, di prasasti itu memang dijelaskan bahwa Raja Airlangga itu
melawan semua musuh-musuhnya, termasuk musuh-musuh yang mengalahkan Mataram kuno, dan mengembalikan kejayaan Mataram kuno, mendirikan kerajaan baru kemudian disebut dengan Kahuripan. Di dalam prasasti itu memang termuat bahwa Raja Airlangga itu memerangi musuh-musuhnya, salah satunya adalah berwujud raksasa perempuan. Menurut pembacaan saya, teks ini kemudian di breakdown, diterjemahkan menjadi calon narang tadi. Dan sosok raksasa perempuan ini memang musuh yang paling membuat Airlangga itu pusing 7 keliling lah, begitu kira-kira, saking hebatnya ya. Nah, pemaknaan saya dari hasil dekonstruksi itu adalah kerajaan Kahuripan itu kemudian pecah menjadi dua karena terjadi perang saudara di dalam, kemudian menjadi Jenggala dan Panjalu. Nah, perpecahan ini kemudian ketidakberesan di dalam karena Raja Airlangga itu keluar terus untuk memerangi musuh-musuhnya dan memastikan perdamaian di dalam. Jadi kekurangan Airlangga dalam memanajemen kepemimpinan di dalam itu kemudian dialamatkan lewat teks Serat Calon Narang kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Dalam konteks ini adalah perempuan janda pula. Dalam kultur masyarakat patriarki, perempuan lebih-lebih janda itu selalu ada dalam situasi tersubordinat atau di bawah gitu, inferior sifatnya dia, karena selalu ada tekanan dari sisi patriarki, kelaki-lakian. Nah, ketidakberesan Airlangga untuk memanajemen kepemimpinan di dalam itu kemudian dialamatkan lewat Serat Calon Narang. Itu menurut pembacaan saya lewat dekonstruksi Serat Calon Narang yang beberapa waktu lalu saya tulis. Mudah-mudahan bisa segera saya selesaikan dan rilis, jadi linknya bisa kita baca bersama-sama. Nah, diskusi semacam ini saya kira penting untuk kita lakukan karena memang pengetahuan itu selalu muncul dari dialektik pertentangan. Jadi kalau ada satu kebenaran tunggal, pengetahuan itu mati. Jadi harus ditentang sehingga muncul pengetahuan baru, ditentang muncul pengetahuan baru. Itu yang kemudian dikenal dengan dialektik atau berdialektika. Ada sintesa, ada antitesa, ada tesanya. Nah, dalam konteks ini kita mencoba menyuguhkan sebetulnya narasi lain untuk bisa kita pahami dan diskusikan lebih lanjut. Jadi apa yang sudah mapan dipahami oleh masyarakat luas soal Serat Calon Narang, kita tidak sedang menyampaikan bahwa apa yang hari ini kita diskusikan adalah kebenaran tunggal. Tidak. Jadi ini juga kebenaran, kita mencoba menyuguhkan kebenaran lain untuk terus bisa kita diskusikan sehingga muncul pengetahuan-pengetahuan yang lain atas satu teks Serat Calon Narang. Saya pikir itu aja tambahan. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman memahami semua ya, maksudnya tadi. Saya yakin teman-teman paham semua. Mungkin pamungkas dari guru. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah apa yang kita diskusikan ini sesungguhnya adalah merupakan apa tadi dibilang diskonstruksi dari apa yang sudah terjadi atau yang sudah mapan. Jadi itu pentingnya kita. Kenapa? Karena dibedakan oleh zaman, dibedakan oleh peradaban sekarang, maka kita juga tidak akan membedah satu ini saja, kita juga akan membedah hal-hal lain. Mari kita ikuti perkembangan zaman ini, peradaban zaman ini sebagaimana mestinya. Kita anggap ini adalah sebuah takdir. Kita dilahirkan adalah untuk kita mendiskonstruksi juga hal-hal yang lainnya. Nah, mantan. Ya, untuk itu yang akan akhiri sampai di sini, dan
minggu depan, Kamis depan ya, Kamis depan kita akan membahas mengenai yang namanya Sangyang Pancadewata, Sangyang Pancabrahma, Sangyang Pancamahabuddha, kemudian sampai ke Sangyang Dewata Nawasangka. Nah, kenapa itu penting? Karena terkadang menyebut unsur-unsurnya itu masih ada yang keliru. Nanti Pertiwi mestinya unsurnya dari tengah, itu diletakkan di timur. Nah, ini biar tidak salah kaprah nanti. Nah, jadi mari kita diskusi. Ruang ini adalah ruang diskusi, bukan istilahnya ruang untuk debat, Merasa benar atau merasa benar. Tidak ada satupun kebenaran yang mutlak di dunia ini terkecuali yang dimiliki oleh Buddha Sangyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman, yang akhir kata yang ucapkan terima kasih juga atas partisipasi teman, ya, teman lawas, yaitu Guru D, kemudian ada Haji juga, kemudian sekarang ada Mas Robi, ya, mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Oke, akhirnya yang tutup diskusi puniki untuk muncarang Parama Santi. Om Santi Santi Santi.